kau mengcover 15%. 15%. Nah, Sisanya, Sisanya? sisanya itu ada individual programnya, ya. ada komunal. Ada komunal. Ya kan? Ya. Bapandiran santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan seorang tokoh kita di Banjarmasin. Beliau adalah Pak Rahmatullah, Direktur Perusahaan Daerah Pengolahan Air Limbah gitu loh Pak. Ya. PDIPA dalam acara podcast Kalsel di Pamandiran Santai. Nah, Pak Rahmat. Mantap. Luar biasa Pak Rahmat lah. Ya, sip. Pak Rahmat ini kami hadirkan ke sini karena di Banjarmasin ini salah satu yang berisi PDIPA Pak lah. Iya. Coba Pak kisahan Pak kayak nih Ya, Pak. ya. Makasih Pak Anum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Memang pemerintah kota bersyukur ya, punya perusahaan daerah pengelolaan air limbah domestik. Ya. Karena yang mandiri perusahaan pengelolaan limbah domestik ini hanya ada 2 Pak. 2 lah. Di Indonesia 2 aja. 2 jenisnya apa tuh? Yang pertama di KI Jaya, Jakarta. DKI Jakarta. Ya, ibu kota negara. Yang kedua Banjarmasin. Kenapa? Nah. Jadi kayak itu tuh kisahnya kayak apa? Ceritanya ini. Lu lanjutkan dulu. Ya. Yang lain itu Ya. masih bergabung. Oh, yang lain masih bergabung ikut Ya. sama? Ada yang ikut PDAM. Ya. Ada yang UPT ikut UPT, di dinas, ya. biasanya dinas PUPR atau Ya. LH. Ya. Ada yang baru berubah menjadi BLUT, masih bergabung juga lawan Bergabung juga. PNS. Nah kalau kita benar-benar perusahaan yang mandiri pengelolaannya. Nah, luar biasa mandiri itu artinya ke dompet orang ya. Iya. Kalau ini neng masyarakat bingung nih pengolahan air limbah. Maksud air limbah tuh limbah apa? Nah, jadi gini. Nah, Memang kita dibangun ada 7 instalasi sebenarnya di Banjarmasin. Ya. Skalanya kawasan. Yang diolah itu adalah limbah rumah tangga kotoran kita, Pak Hasan. nah, Tahun anu mah kotoran kita. yuk. Kita Nah, jadi itu kotoran kita yang kita setiap hari ya yang kita buang. yang kita buang pagi dan malam. Biasanya atau sore. Nah, itu sistem kita karena sistemnya dibangun sistem jaringan, Pak. Kayak PDAM juga. Kayak PDM jual lah. Pipa. Oh. Jadi berpipa. Jadi nang mana-mana sudah ada jaringan pipa di kawasan komplek atau gang atau kampung. Nah, itu yang masyarakat mau berlangganan langsung aja dari WC-nya itu langsung dipasang pipa. Oh, itu. Dimasukkan ke pipa PDIPA. Sebentar Pak Rahmat. Maksudnya ini apa Gang supaya jadi air limbah nang bekas kita itu tuh jadi diolah maksudnya apa? Jadi gini. Pertama, kota kita kota sungai aja adalah. Nah, Waduh. Ya Allah, kota sungai banyak sungai. Ya. Gitu. Bahkan disebut atau disambat, bahasa Banjarnya kan disambat ya, disebut sambat. kota 1000 sungai kah? Kita 1000 sungai. Hah, bayangkan. Banyak. Nah. Tanggung jawab kita bersama tuh Oh ya. supaya baku mutu airnya tuh Nang di sungai nih. yang di sungai nih Iya. menjadi sesuai dengan Pergub atau Permen LH ada aturannya. Nah, Karena gampang nih. oh kayak itulah. Nah, artinya dengan adanya pengolahan ini diharapkan nang sudah dilalui pipa masyarakat mau berlangganan Berlangganan. supaya banyu nang dibuang ini kan kada langsung gugur ke bawah Bawa ke sungai. air tanah jadi tercemar. Ya. Karena kan septic tank itu ini cublok kalau pasar. Ya. Menanam lah. Nah, itu kelihatan aja pada itu apa istilahnya merusak lingkungan. Nah. Cemarannya ada. Lalu larut ke sungai. Hmm. Makanya hasil dari laboratorium, uji laboratorium baik itu PDIPA sendiri, dari LH kota, dari LH provinsi. Ya. Nah, hasil laboratorium itu berat banget kita deh. Cemarannya. 10 kali lipat Nah. bakteri E. coli-nya. Nah, jadi menurut pemirsa lah, jadi kalau kita nih bisa banyak tuh biol. Biol sembarangan itu menciptakan pencemaran bakteri coli. Iya. Nah, jadi bakteri coli itu menurut ceritanya cuma 250 ppm, iya. ya standarnya lah. Iya. Ini 10 kali lipat. Nah, 2500. kalau kadar kita kita jaga makanya kita olah sangat bahaya Pak lah. Nah, jadi itu gunanya IPA. Terus Pak, kisahkan Pak. Nah, kemudian pengolahan itu sendiri ya, karena kita ini kan di kota lahan sempit Pak. Ya.
maka sistemnya disesuaikan. Jadi kita kada konvensional kada. Ya. Kita sistemnya RBC ya pakai mesin. Oh, pakai mesin molahnya lah. Supaya cepat. Oh. Kalau yang konvensional kan bisa berminggu-minggu. Berminggu. Hanya keluar banyunya. Nah, Sekarang Banjarmasin sudah diisi 7 unit. Nah, 7 unit pengolahan air limbah. Oke. Di mana-mana nih? 6 operasional. Ya. 1 yang masih mau diserahkan nanti Oh, pengelolaannya. di mana-mana nih tujuannya? Yang pertama dibangun di samping kantor dewan yang terhormat. Nah, Jalan Lambung Mangkurat. Ya, Jalan. terus. Yang kedua di kantor pusatnya. Kantor pusatnya Pasar Baras. Pasar Baras. Pasar keduanya, Pasar pasarnya. Bahari. Ya. Ya. 3. Ketiga ya di Sungai Andai. Sungai Andai. Nah, Nah. 4 Ya. di HKSN. HKSN. Oh. 5 Ya. di Basiri. Di Basiri. Nah, 6 Tanjung Pagar. Tanjung Pagar. 7 di samping gedung Taekwondo. Jalan Sultan Adam. Nah, Milih berapa 7. kapasitas dari 7 ini Pak Nah, Ahmad? jadi kalau dijumlah memang kapasitasnya sudah tawa mengkapar sebenarnya di wilayah-wilayah yang dipasang. Jadi sekitar 17.000 meter kubik per hari. 17.000 meter kubik per hari lah produksinya nih. Nah, Ya, lalu dari 7 unit ini Nggih, berapa persen yang sudah tercover sekota Media Banjarmasin ini? baru 5,02%. Mak kecilnya? Kecil. 5,2%. Nah, idealnya kalau kita berapa nih idealnya nih? Hitungan berdasarkan perencanaan awal atau orang menyambat ini master plan ya. Oh, master plan-nya? Ada master plan-nya. Itu sebenarnya diharapkan di tahun ini 2021 ini kau mengcover 15%. Jadi 15%. Nah, sisanya Sisanya? sisanya itu ada individual programnya, ya. ada komunal. Ada komunal. Ya kan? Ya. Nah, nanti tugas PDIPA menyedot secara berkala. Nah, jadi di WC kita di situ Dot. berkala. Nah, ini luar biasa Banjarmasin ini sebenarnya kota sungai ya Iya. kalau. Jadi kalau kita berhasil mengelola sungai, berarti kita berhasil mengelola tata kelola kota. Betul Tetapi sekali, kalau Pak. sungainya tidak bisa kita kelola, berarti tidak bisa juga kita mengelola kota. Betul. Makanya sungai ini menjadi tolok ukur Iya. di sebuah daerah. Dikala sungainya baik, maka tata kelola kota itu baik. Baik. Makanya ini Iya, PDIPA. Nah, luar biasa. Nah, PDIPA ini kenapa jadi masuk kembali ke asal tadi? Kenapa jadi dibangun di Banjarmasin aja? Ini apa kisah ceritanya ini? Jadi gini, Hmm. sebutan 1000 sungai ini kan menggaung kemana-mana ya. Bahkan mendunia. Ya. Orang luar negeri kan tertariknya kalau usia lingkungan deh. Iya. Nah, mungkin ada masukan ke pemerintah pusat di Kementerian PUPR yang membidangi sanitasi. Kemudian kita diberikan bantuan. Bantuan pasang. Bantuan lah. Nggih, jadi 7 instalasi ini semua dibantu Dah, siapa bantunya, Kak? melalui APBN. APBN nah, luar biasa loh. Nah, Nasional dananya ada nasional, tanggung-tanggung. ya. Sharingnya harapannya nanti dari APBD kota secara bertahap mengembangkan. Jadi mereka membangunkan instalasi lengkap dengan perangkat pendukungnya, lengkap dengan jaringan primernya, menggono. Nah, lalu nang sambungannya nang sekunder istilahnya Ya. dan tersernya Itu diharapannya kota. Kota. Sebagai pemilik perusahaan daerah. APBD-nya. APBD. Nah. Harapannya itu tadi. Ya. Bilanya jaringan dipasang, maka masyarakat nanti menyambung ya dengan bayar tarif tertentu. Nah, lalu insya Allah lingkungan kita menjadi baik. Nah, itu buat insya Allah lingkungan kita menjadi baik. Kada ada lagi yang buang sembarangan tuh, jangan lagi lah. Jangan lagi ada nang ATM tenang. Jamban kah? Jamban, Nah, ya. jangan lagi. Helikopter aja. Nah, ini kan juga di rumah-rumah ini kan ada septic, tentu kan ada standar juga Ada lah. standar tuh. Nah, itu kan tetap merimis pala. Bawah tanah ya, lalu ke sungai, ke selokan. kayak Nah, itu. itu yang mencemari. Makanya kalau kita melihat data, kada usah melihat fisik, melihat datanya lah hasilnya berarti. Kita giling-giling kepala sebenarnya. Nah,
Jadi kita ini mencemari bertahan rupanya lah. Bah, iya panghan kerawai. Kita merasa pas benar sudah lah. Aduh sudah pakai di dalam wadah sudah lah. Asa iya sudah. Padahal itu tetap merembes. Nah, lalu kalau warga nih hendak berlangganan nih. Kayak apa nih? Pertama, sidin itu bisa melihat di media sosial. Di kami ada medsosnya. Ada WA, ada Facebook, ada terus apalagi website ada. Websitenya ada. Ketik Pedipa muncul websitenya. Nah, ketik Pedipa muncul website terus. Ya, ada syarat-syaratnya. Syaratnya mudah benar. Syaratnya apa? Beelang ke Pedipa di Pasar Baras itu dah. Nah, lalu sudah beelang, karena dipadahakan bubuhatnya. Nang harus ditandatangan itu ada namanya kontrak pelanggan. Oh, mahal nggak itu? Ada sebenarnya. Pegang, narap itu kayak pegang. Memang rata-rata orang anggap mahal karena jar. Ujar lah. Jar. Nah, makanya orang ajak membandingkan kan pemenan rumah kayak ini. Pian Julun di rumah berapa orang? Kami berlima aja. Julun di rumahnya berisi HP lah. Mau aja menuhi dia semuanya anak bisi HP ya. Anak-anak 5 tahun kan HP aja sudah. HP itu jadi pulsa lah. Pulsa? Duit lah. Duit kau juga nukar. Berapa juga nukar? Ada 50 ya, ada yang salawe, ada. Mau ditata-tata berapa gerang kilo sebulan? Habis aja Bang cuma 300-400 ribu. Nah, Segan pepandiran segan bawiaan. Kalau Pedipa ini Bang? Julun pun berlangganan Pedipa murah aja kalau dibandingkan lawan tadi tuh. Ya. Palingan pian 1.000, 50.000, tergantung pemakaian air kan sementara ini. Iya kan. Jauh banget. 1.000, 50.000 palingan ya kalau kada lagi. Itu langsung ke sungai ya. Diulah lah. Itu jadi langsung disambung lah. Nah, lalu nang kada ada pipa apa aja kan? Iya, pipa kayak Pak. Kami cek dulu isinya, setek-teknya. Nah, itu 2 tahun sekali atau paling cepat setahun sekali kami sedot. Oh, disedot? Sedot pakai mobil tangki. Jadi kalau bersedot pelanggannya sama aja nilainya lah? Oh, sama 2 tahun lah paling lambat. Paling lambat 2 tahun. Jadi disedot, dikosongkan, lumpurnya itu membuangnya kemana? Ke pengolahan dulu membuangnya. Iya. Resmi kita legal nih. Ada kalau rancak di tiang listrik, di pohon. Sedot WC aja, itu ilegal sebenarnya. Nah, itu masyarakat biasa ya, ilegal. Kemana membuangnya? Ya membuangnya pasti ke sungai. Ke sungai pulang. Amun tuh mau olahnya lah. Ada mulahnya. Nah, langsung dibuang. Jadi sama bohongnya lah. Tapi kada pengibatnya tuh kan ibaratnya toh. Makanya kita himbau kalau hendak tuh ke Pedipa telepon. Pasti diolah lah. Ya, pasti dijamin diolah. Jadi kita ini sama-sama menjaga akhirnya. Lingkungan kita baik, sungai kita baik, di rumah biar nggak ada berbau. Nah, karena berkala disedot, dikaringakan. Itu sementara itu. Cuma ada bang, harus dipenuhi. Ya, apa itu? Di septeknya di belakang ada lubang. Untuk masukkan selang. Bojo, jadi septeknya harus segin pipa. Iya, kayak apa? Masukkan buntu di atas semen sembunyian misalnya kalau ada lubang. Iya, kadang lubangnya kada kau menyedot. Datang petugas gimana kami kita. Makanya biasanya bahas sudah didatangi ke lapangan, kalau nang buntu itu minta di lobangi atau minta bantu lawan bubuhan Pedipa bisa juga, tukangnya ada. Melobangi ya kan supaya masuk pipa. Nah, sedot 2 kubik atau 3 kubik dibuang ke pengolahan kami. Nah, itu Basiris itu pengolahan. Betul. Jadi Pak, jadi kayak gini Pak, ini kan memang sebenarnya untuk lingkungan kita nih kan luar biasa nih lingkungan nih kan. Tapi kesadaran kita nih Bang ya apa Pak Rahman? Jadi memang semangat kita. Semangat bersama ini menyadarkan masyarakat kita. Jadi kada boleh kita berhenti. Ya. Jadi seberat apapun tantangan, kita merubah mindset masyarakat. Supaya bersama-sama menyadari bahwa pentingnya mulai sekarang dan ke depan itu mengelola limbah domestik. Karena kalau sudah berhasil, insya Allah nantinya ya anak cucu kita juga nyaman. Nah, jadi biaya kesehatan lebih murah. Bahkan pemerintah kada perlu lagi menambah rumah sakit. Membangun tuh rumah sehat. Nah, jadilah pemirsa lah. Menurut Pak Rahmat tadi ini ada yang kami pandiran gitu di luar pada ini ujar Pak Rahmat kalau banyak kita ini lah sehat ya, kalau kada ada bakteri coli, kada ada kandung apa-apa, maka masyarakat kita pun akan sehat. Berapa keuntungan kada berobat ke puskesmas ya kalau Pak?
dan generasi tidak ada stunting kan Pak Iya, Ahmad? sip. Tuh. Ya kalau Bujur tuh. no, nang awak jadi nang- kalau sungai itu kotor dan tercemar itu akan terjadi generasi stunting, artinya Iya. generasi pendek. Pendek. Nah, lawan sebuting Pak Ahmad. Kalau ini sungainya bagus bersih, maka investor itu pun akan datang. Betul. Karena melihat, wah ini Banjarmasin kok sungainya baik. Ini untuk ke depan nih punya prospek baik, Iya. investasi itu Iya. Pak. Nah, Sepakat banyak tuh, manfaatnya, Iya. tapi kita kada sadar. Makanya di luar negeri itu Pak Ahmad lah, menurut Pak Ahmad Jombang mengisahkan bahwa bayar PDAM dibandingkan bayar PDIPA tuh 3 kali lipat. 300% Iya. untuk pengelolaan air limbah. Iya. Ya kalau Iya. kalau kita 20% aja kayak apa Mas? 25% aja. Ya, kita 20% aja kan cuma membayar juga. Banyak yang masih belum menyadari gitu. Gila. Mudah-mudahan kita. No, kalau luar negeri 300% bayar uang. Makanya luar negeri itu kan akhirnya tertata dengan baik. Nah, makanya orang di luar negeri itu sungainya orang baik banget. Itu Pak Ahmad lah. Kita Nah, hendak kalau ya. ke depannya kita Pak Ahmad harapannya kayak apa nih Pak Ahmad? Hendak bener kayak orang di luar tuh nah. Nah, Ya lah. hendak juga. Nggih. Tapi alhamdulillah juga kita. Ya. Jadi PDIPA Banjarmasin ini kan tahabar di luar negeri. Wih, Nggih. sudahlah. Sampai Udah ada bantuan di luar Ada, negeri. Jadi gini. Ya, bagaimana Bang? Jadi bila masalah lingkungan sekarang tuh sanitasi lah istilahnya, Ya. apakah itu sampah, limbah, ya, Ya. drainase tata kota itu orang negara-negara donatur itu di luar negeri itu ingin membantu sebenarnya. No. Nah kami PDIPA dapat juga. Nah, jadi kalau kita berbicara lingkungan, luar negeri pun merespon malah. juga, merespon. Apa yang dapat Pak? Jadi ada namanya organisasi Waterlink namanya. Apa? Waterlink. Waterlink. Jadi itu dibiayai oleh Uni Eropa. Uni Eropa? Enggak, Uni Eropa. No. Di kantor pusatnya kalau untuk Asia Tenggara di Manila, Filipina. Oh, benar-benar. Nah, PDIPA ini mungkin dia mencari-cari di Ya. internet, ketemu PDIPA, dicek-ceknya, nah, disuruhnya utusannya datang ke sini melihat. Oh, ini layak nih dibantu nih, tapi dengan syarat. Ya. Ada persyaratannya, Ya. ada proposalnya, diujinya juga. Ya. Apakah sungguh-sungguh Ya. gitu. Yang melihat, wah mantap sudah. Ya. Nah ini sudah yang kedua, mudah-mudahan lolos. Kalau lolos kita 3 tahun didampingi untuk peningkatan capacity building istilah mereka itu. Ya. Apa itu? Jadi bagaimana tata kelola manajemennya yang baik, nanti bagaimana sumber daya manusia yang ada itu ditingkatkan, ya, kompetensinya ditingkatkan, dilatih, mereka membiayai semua. Itu itulah. Nanti mereka berkunjung ke Indonesia, ke sini, ke Banjar. Ya. Nah kalau mereka berkunjung ke Banjar kan mereka pasti melihat sungai, ya loh. Ya. Ya loh. Kada bagus sih. Nah, melihat pengolahan ulun di kantor, melihat sungai. Terus karena kita diberinya kesempatan dia berkunjung ke Kodahnya ke melihat Malaysia. Kami kan istilahnya ini twinning. Nah kami ini twinningannya lawan IWIKA Malaysia. Jadi IWIKA itu Indah Water Corporation Oh, itulah. Malaysia. Oh. Jadi ini kada di Indonesia lagi. Ini Malaysia lah. PDIPA ke Malaysia, ke alunya, Model bersahabat kayak itu kayak kembarannya. model kota kembar kayak Iya. tapi sama pada ipal lah. Iya. Oh. Nah, jadi istilahnya tuh kalau di dalam kerjasama itu Inya jadi mentor, Ya. kami jadi mente. Oh. Nah mentenya kita. Nah dulu pernah jual dengar Australia itu pernah apa nih toh? Nah, jadi kalau Australia dan Amerika, Ya. kalau Amerika tuh USAID namanya. Ya USAID. Nah, kalau Australia AUSAID. AUSAID. AUSAID ya. ASAID. Nah, itu apa bantuannya ke kita? Itu peduli juga lawan lingkungan, lawan sanitasi, mereka membantu juga secara bertahap. Sambungan untuk masyarakat miskin nang kumuh-kumuh. Nah, jadi nang luar negeri Amerika tadi lawan Australia ini membantu juga suara Iya. PD jaringan ini tapi kepada masyarakat yang kurang mampu. MBR ngarannya MBR, masyarakat apa tuh MBR? masyarakat berpenghasilan rendah. Oh, MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Iya. Oke itu. Jadi itu dibantunya lah. Dibantu ya. Jadi maksudnya tuh kita membantu. sampai dapat kemarin tuh sekitar 1.500 sambungan. Noh, Sudah ayo selesai tahun Australia, sebelumnya. Gam. Betapa konsennya orang terhadap lingkungan. Kalau kita ke Australia, pasti kita melihat sungainya kayak apa. Kalau kita melihat ke Amerika, pasti melihat sungainya kayak apa. Ya.
bubuhannya tuh Handap Banjarmasin ini sungainya kayak buhannya juga. Iya. Nah, makanya Banjarmasin ini kita bersyukur pelah. Alhamdulillah. Kita syukur. bisi sungai pang banyak dan lain. Banyak banget. 280 sungai. Iya. Tidak ada di kota manapun di dunia ini memiliki sungai sebanyak itu. Iya. Tetapi kalau sungai itu tidak dikelola dengan baik, Iya. maka apa yang kita harapkan? Iya. Makanya kita PDIPA ini kita harus dukung Iya. sepenuhnya. Siap. Ya loh, Pak. Siap. Nah, terus Pak, dukungan pemerintah kita penting apa, Pak? Sebagai pemilik, pemerintah juga berkewajiban Nah. memajukan perusahaan daerah ini. Tentu saja mengikuti sesuai aturan. Nah, Jadi istilahnya ada penyertaan modal misalnya. ya. Nah, sekarang karena aturan di pemerintah itu dikeluarkan bahwa perusahaan daerah ini harus berubah dulu ngarannya. Oh. Ini kan PD hanya nih, PDIPA. Perusahaan daerah pengelolaan air limbah Ya, menjadi harus apa? diganti dengan Perumda Perusahaan umum daerah. PALDI. Apa itu? Pengelolaan air limbah domestik. Pulang. Nah, pengolahan bukan itulah. Itu sudah terbit aturannya. Nah, sekarang sudah dipinalisasi dengan Dewan kemarin. Betul, Pak? Menunggu aja lagi, menunggu sekali paripurna lagi berubah. Berubah. Kalau berubah apakah keuntungannya, apa kerugiannya? Jadi secara legal memang sudah menyesuaikan dengan aturan yang dibuat pemerintah pusat ya. Yang kedua, pemerintah bisa menyertakan modal langsung ke PDIPA sesuai dengan kebutuhan PDIPA dan kemampuan APBD kota. Kayak itu. Jadi kalau mesti Bang di baris ini ada juga. Dilihat dulu rencananya apa, berapa gerang perlunya. Lalu dilihat pulang di APBD ada kan duitnya. Oh, kayak itu. Nggih. Oh. Nah, insya Allah ada aja. Kadang loh, kalau nya kadang nang kayak itu pun nang PD itu pun kada boleh kah? Penyana muda? Sebenarnya boleh aja. Cuma karena aturan ini sudah Hanya aturan tuh? 2017. Oh, hanya. Jadi ini 4 tahun sudah nah. Alhamdulillah tahun keempat ini Dewan sepakat sudah dalam pemerintah kota. PDIPA jadi Perumda. Oh, kayak itu. PDAM jadi Perseroda. Nah, Kayak itulah. Nggih. Oh, hanya boleh penyana muda, hanya Nah, boleh. Karena menyesuaikan aturan. Karena kan ada administrasinya gitu yang diurus gitu. Karena apa? Kami ini optimis saja, yakin aja. Perusahaan kita nih nanti akan melayani juga dengan PDAM. Cuma ya udah alhamdulillah Bang, dibantu juga oleh kekawanan komunitas. Ya. Nah, kekawanan komunitas itu konsen mana juga Ya. menyadarkan masyarakat nih. Ya. Melalui penanaman pohon tapi diselingi dengan sosialisasi. Membersihi sungai, sosialisasi. Ya lah. Sekolahan, ya, Sekolahan. Adiwiyata kemarin. Ya. Ada lima angkatan kala. Ya. Kerja sama Dinas Lingkungan Hidup, Ya. PDIPA, Pendidikan Dinas Pendidikan, Adalah? lawan komunitas. komunitas 4. Nah, Ada 230-an. 30 sekolahan nang Iya. dibina. Nah, Makanya 5 angkatan. Oh. Karena zaman pandemi ini kan kada boleh sekaligus. Iya. Dibatasi ya. maksimal 40 kah? Malam tuh. Nah, ya perubahan sekali. Nah, 30 sampai 40. Nah. Makanya 5 kali. Ya. Alhamdulillah guru-guru yang adiwiyata dan calon adiwiyata mereka bersyukur, senang Nah, bahwa kolaborasi ini jalan. nah itulah pokoknya sementara lah. Jadi kita berharap alhamdulillah sekali bahwa di Banjarmasin ini ada perusahaan daerah pengelolaan air limbah. Kalau kada sungai kita ini tercemar bakteri coli. Nah, jadi bakteri coli itu sebenarnya tuh kalau kelebihan itu akan merusak. Karena diare, karena desentri, karena muntaber. Nah, tetapi kalau ini sudah dikendalikan oleh Pak Rahmat tadi melalui PDIPA, maka ini akan standar menjadi 250 ppm. Itu harapannya. Maksimal. Dengan demikian maka kota kita menjadi sehat. Kota kita sehat, maka kita biaya untuk pengobatan berkurang, masyarakatnya akan sejahtera, masyarakatnya akan menjadi generasi yang emas ke depan. Alhamdulillah. Makanya mulai sekarang kita dukung aja pengolahan air limbah ini supaya benar-benar Banjarmasin ini menjadi kota sungai yang benar-benar menjadi yang terbersih di Indonesia. Demikianlah sementara perbincangan kita di Pemandiran Santai bersama Pak Rahmatullah, yang pejabat paling lama. Karena tidak ada orang yang bukan menguasai yang menjiwai di PDIPA hanya Pak Rahmat itulah. Inilah sementara Pak Rahmat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.